Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Anggoro, NPM 1866001. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang organisasi kepramukaan di Indonesia. Yang pertama itu pengertian organisasi gerakan kepramukaan. Gerakan kepramukaan di Indonesia adalah organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan perpaduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, dan bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasarannya akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Yang B yaitu struktur organisasi gerakan pramuka. Penjelasan struktur organisasi gerakan pramuka. Di dalam organisasi kepramukaan ada yang biasa disebut dengan istilah majelis pembimbing, yaitu badan yang bertugas memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisasi, material, dan finansial kepada kuartil gugus depan Satuan Karya Pramuka. Majelis pembimbing dibentuk di tingkat nasional, daerah cabang, ranting, gugus depan, dan saka. Majelis pembimbing sendiri diketuai oleh secara ex official. Yang A yaitu tingkat nasional atau Mabinas yang dipilih oleh Presiden Republik Indonesia. Yang B tingkat daerah atau Mabicap dipilih oleh Gubernur. Yang C itu tingkat ranting atau Mabiran dipilih oleh camat. Sedangkan D tingkat gugus depan atau Mabigus dipilih dari anggota Mabigus yang ada, dan tingkatan saka atau Mabisaka dijabat oleh pejabat pada lembaga, instansi atau departemen yang terkait. Yang pertama yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Gerakan pramuka adalah independen yang dibentuk musyawarah gerakan pramuka dan bertanggung jawab kepada musyawarah gerakan pramuka. Yang kedua, kuartir dan koordinator gudep merupakan perangkat dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Yang ketiga yaitu kuartir dibentuk di tingkat nasional, disebut kuartir nasional atau Kuarnas, ditetapkan dalam musyawarah nasional atau Munas dengan masa bakti 5 tahun. Yang keempat itu daerah, disebut kuartir daerah atau Kuarda, ditetapkan dalam musyawarah daerah atau Musda dengan masa bakti 5 tahun. Yang kelima yaitu cabang, disebut kuartir cabang atau Kuarcap, ditetapkan dalam musyawarah cabang Mucap dengan masa bakti 5 tahun. Yang keenam itu ranting, disebut kuartir ranting atau Kuaran, ditetapkan dalam musyawarah ranting atau Musran dengan masa bakti 5 tahun. Yang ketujuh itu gugus depan yang ada dalam satu wilayah kelurahan atau desa dikoordinasi oleh koordinator gudep atau kor gudep, ditetapkan dalam musyawarah ranting atau Musran dengan masa bakti 3 tahun. Yang kedelapan yaitu gugus depan atau gudep adalah pangkalan peserta didik yang merupakan wadah pendidik dalam organisasi gerakan pramuka. Yang kesembilan itu suatu karya pramuka atau saka. Satuan karya pramuka atau saka ini merupakan wadah kegiatan pramuka untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik dalam wawasan tertentu, serta melakukan kegiatan atas sebagai pengabdi kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia. Yang ke-10 yaitu Badan Kelengkapan Kuartir, merupakan badan-badan yang mempunyai tugas membantu kuartir. Badan Kelengkapan Kuartir ini meliputi yaitu Dewan Kehormatan, terus lembaga pendidikan kader gerakan pramuka yang terdiri atas Lamdiknas atau di tingkat daerah dan Lamdikacap di tingkat cabang. Yang kemudian itu ada Dewan Kerja Pramuka, Penegak, dan Pramuka. Penegak atau yang disebut dengan Dewan Kerja yang terdiri atas DKN atau Dewan Kerja Nasional di tingkat nasional atau DKD, atau Dewan Kerja Nasional di tingkat daerah atau
dan DKC atau Dewan Kerja Cabang di tingkat cabang, dan DKR atau Dewan Kerja Ranting di tingkat ranting. Selanjutnya itu ada pemimpin Satuan Karya Pramuka atau SAKA. Kemudian ada pembantuan andalan, badan usaha kuartir, satuan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi tempat bersifat situasional. Selanjutnya itu ada staf kuartir. Selanjutnya itu ada pramuka utama. Gerakan pramuka adalah Kepala Negara Republik Indonesia. Terus ada musyawarah kuartir, merupakan lembaga yang di lingkungan gerakan pramuka yang bersidang pada akhir masa bakti kuartir atau gugus depan, memegang kuasa tertinggi dalam kuartir atau gugus depan. Musyawarah itu terdiri dari yang pertama musyawarah nasional yang diadakan sekali dalam 5 tahun. Peserta munas terdiri atau utusan wakil Kuarnas, Mabinas, Krada, dan Mabida. Yang kedua, musyawarah daerah yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Peserta musda terdiri atas utusan atau wakil Kuarda, Mabida, Kuarcap dan Mabicap. Yang ketiga itu musyawarah cabang yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Peserta mucap terdiri atas utusan atau wakil Kuarcap, Mabicap, Kuaran, dan Mabiran. Yang C itu kuartir dalam gerakan pramuka. Kuartir adalah pusat pengolahan gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh pengurus kuartir yang terdiri atas para andalan. Adapun susunannya sebagai berikut. Yang pertama itu seorang ketua, yang kedua beberapa orang wakil ketua yang merangkap sebagai ketua bidang, yang ketiga seorang sekretaris jenderal untuk kuartir nasional atau seorang, yang keempat yaitu sekretaris untuk jajaran untuk kuartir yang lain seorang bendahara. Jenjang pembinaan teknis kepramukaan dalam gerakan kepramukaan, memang gimana atau pengelola kuartir disentralisasi sesuai struktur kewilayahan administrasi pemerintahan, yaitu dari pusat atau Kuarnas, provinsi Kuarda, kabupaten atau Kuarcap, sampai kecamatan atau Kuaran. Dalam pengelolaan personal, material, dan keuangan, kuartir merupakan suatu organisasi otonom yang bertanggung jawab kepada musyawarah tingkat masing-masing. Walaupun demikian, dalam hal pembinaan teknis penyelenggaraan kepramukaan, fungsi kuartir berjenjang mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, sampai ranting. Ada sebagai berikut. Kuaran membantu keluar Cap dalam pengendalian operasi kuartir. Ranting berfungsi membantu Kuarcap dan dalam pembinaan Gudap dan Saka dalam wilayahnya. Penyusun organisasi kuartir. Suatu organisasi pada hakikatnya adalah pengelompokan fungsinya agar organisasi dapat melaksanakan tugas pokoknya secara efektif dan efisien. Terus ada yang D, yaitu gugus depan dalam gerakan pramuka. Pengertian gugus depan. Gugus depan atau Gudap adalah suatu kesatuan organisasi dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah atau untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dalam membina pramuka, serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Anggota putra dan putri dihimpun dalam Gudap yang terpisah. Masing-masing merupakan Gudap yang berdiri sendiri. Gudap di luar biasanya adalah Gudap yang anggotanya menyandang cacat jasmani atau mental dan dapat menyelenggarakan kegiatan dalam Gudap sendiri. Gudap dalam langkah terdiri atas suatu perindikan siaga atau satu pasukan penggalang, satu ambalan, penegak, dan satu racana pandega dengan pengertian sebagai berikut. Yang A itu istilah perindukan digunakan untuk menyebut satuan pramuka siaga dalam satuan kecil yang disebut burung. Satuan pramuka penggalang disebut pasukan yang dibagi dalam satuan kecil disebut regu. Satuan pramuka penegak disebut ambalan yang dibagi dalam beberapa satuan kecil yang disebut sangga. Satuan pramuka pendekar disebut racana yang tidak dibagi dalam satuan kecil. Yang sangga kerja adalah satuan pramuka penegak setingkat regu yang dibentuk atas dasar suatu tegas atau pekerjaan. Yang pemimpinan adalah
Sebutan bagi peserta didik yang memimpin suatu tingkat regu ke bawah. Yang G itu membina adalah sebutan bagi anggota dewasa yang memimpin atau membina pramuka tingkat satuan ke atas. Tujuan GUDEP. Tujuan GUDEP adalah untuk melaksanakan pendidikan pramuka yang pada hakikatnya bertujuan itu pertama membentuk sikap dan perilaku ke arah positif, menambah pengetahuan dan pengalaman, menguasai keterampilan dan kecakapan sehingga para anggota gerakan pramuka menjadi manusia yang berkepribadi Indonesia, berwatak dan berbudi luhur, kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri, sanggup dan mampu membangun dirinya, serta bersama tanggung jawab dan membangun masyarakat dan bangsa dan negara.